Halo semuanya, balik lagi di channel Swatzer Anime. Di video kali ini, kita akan ngebahas ending dari salah satu seri yang paling banyak di request di channel ini, yaitu No Kome, atau yang judul lengkapnya Ore no Nai Sentakushiga bla 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 bla. Ini dulu jadi anime yang terkenal ya, karena judulnya super duper panjang di masanya. Untuk animenya sendiri, mengadaptasi volume 1 sampai 3 dari light novelnya. Tapi cuma sampai setengah awal episode 10 aja. Atau bisa kita bilang episode 10 part 1. Pas ngegendong Ouka dan ngefoto doi yang nangis. Setelah itu ceritanya jadi anime original, di mana semuanya perang bola salju. Untuk adaptasinya sendiri, udah lumayan akurat, jadi nggak perlu kita bahas ya. Dan seperti biasa, kali ini kita bagi jadi 2 part, karena lumayan banyak yang harus di cover. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Seperti biasa, kita breakdown dulu ya semua versi ya. Dimulai dari light novel ya. Punya total 12 volume, ditambah satu set story, yaitu volume 11.5, yang terbit dari tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan 1 Februari 2016. Setelah 1 tahun light novelnya terbit, No Kome dapat adaptasi manga sebanyak 5 volume dan 23 chapter, yang terbit dari tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 1 Mei 2015. Untuk manganya, mengadaptasi sampai cerita animenya doang yang pas mereka di kolam renang. Dan terakhir untuk animenya, cuma punya 1 season dengan 10 episode dan 1 OVA. Tayang 1,5 tahun setelah light novelnya terbit, dari tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 12 Desember 2013. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu volume 4 setelah ending animenya. Di sini ada karakter baru, namanya Himeru Hisoka. Doi adalah seorang biseksual dan salah satu member dari Reject 5. Buat yang lupa, jadi di sekolah mereka itu ada 2 kubu ya, yaitu kubu Popular 5 dan Reject 5. Ya gampangnya kubu populer dan kurang populer ya. Si Himeru ini dapat misi dari sang ketua OSIS, yaitu Seira, buat ngerayu Kanade untuk jatuh cinta ke Doi. Dan setelah beberapa kali nyoba, Himeru pun akhirnya nyerah. Di sini Kanade juga ada 2 kencan bergantian. Yang pertama dengan Oka, yang kedua dengan Yukihira. Untuk yang Oka, Kanade dapat era B buat ngejilat kakinya Doi. Tapi untungnya dihentikan sama polisi yang lihat kejadian itu. Untuk kencan dengan Yukihira, Kanade berhasil menangin boneka maskot babi kesukaan Yukihira. Dan mereka juga saling bercanda sampai akhirnya Yukihira jatuh ke arah Kanade. Setelah itu, Kanade dapat 2 misi dari Tuhan via email. Yang pertama, ngelihat orang lain jatuh cinta. Yang kedua, ngebuat coklat marah. Kanade mutusin buat nyoba nomor 2, tapi sayangnya gagal. Coklat bilang kalau Doi nggak bakal mungkin bisa marah ke Kanade. Setelah itu, Kanade yang lainnya datang ke event cosplay. Di sini, Kanade dapat era B. Jadinya Yukihira dan Oka terpaksa nyium Kanade secara bersamaan dengan muka mereka yang merah dan perasaan malu. Saat ngelakuin ini, Yukihira dan Oka akhirnya sadar kalau mereka berdua sama-sama suka dengan Kanade dan langsung ketawa bareng. Misi pertama pun selesai karena Kanade berhasil ya ngelihat Yukihira dan Oka yang lagi jatuh cinta. Pas pulang, Kanade kaget ngelihat kedua misinya selesai. Kanade pun bingung karena kan ya dia gagal ya ngebuat coklat marah pas di awal tadi. Terus pas nanya ke coklat, ternyata Doi marah ketika ngelihat Kanade hampir ciuman dengan Yukihira dan Oka di event cosplay tadi. Setelah marah, coklat jadi makin suka sama Kanade dan akhirnya sadar kalau perasaan suka coklat ke Kanade itu bukan suka biasa, tapi yang tipenya aku ingin menikahimu. Coklat terus bilang kalau Doi udah ingat cara ngilangin kutukannya Kanade, yaitu Kanade harus jatuh cinta. Coklat pun langsung meluk Kanade dan bilang, aku sudah siap, jatuh cintalah padaku. Jadi sekarang ada 3 orang ya yang memperebutkan Kanade. Dan sebenarnya adegan ini ada di animenya di bagian akhir episode 10 atau part 2-nya. Di mana coklat ngutarain perasaannya persis kayak di light novel tadi. Cuma bedanya kalau di anime itu mereka di kolam. Jadinya ini anime original ya. Di sini juga ada plot gede yang terungkap di monolognya Seira. Jadi Seira ini adalah pelayan Tuhan sama kayak coklat. Makanya Doi tahu kalau si Kanade itu kena kutukan di anime. Seira juga ternyata udah ngulang kehidupan
selama ratusan tahun demi nyari jawaban yang diinginkan sama tuannya. Jadi Shera ini ada tuannya ya. Doi nggak bisa balik ke surga sampai Doi nemuin jawabannya dan mulai ngerasa bosan dengan semua ini. Shera juga mengindikasikan kalau bakal terjadi sesuatu sama coklat ketika Kanade jatuh cinta. Ini kita note ya untuk kedepannya. Dan volume 4 pun selesai. Masuk ke volume 5, diawali dengan coklat yang lagi jatuh cinta. Coklat pengen ngebuat Kanade jatuh cinta sama Doi biar kutukannya hilang. Coklat bahkan sampai nyiapin sarapan untuk Kanade di ranjangnya. Dan pas ngeberesin majalah porno milik Kanade yang semua opainya gede, Coklat bilang kalau punya Doi juga gede. Setelah itu, Kanade nyoba buat nginget kapan terakhir kali dia jatuh cinta, yaitu saat SMP sebelum terkena kutukan RAB. Pas mau nginget lebih dalam, kepala Kanade jadi sakit. Lanjut lagi, di sekolah, Coklat pengen dapat perhatian Kanade. Doi pun jadinya berlomba dengan Yukihira demi memperebutkan perhatian Kanade dan ditengahi oleh Oka. Oh ya, kita juga diceritain tentang orang tuanya Yukihira dan Oka. Jadi ayahnya Yukihira ini suka jokes mesum dan ibunya suka pakai kata-kata kasar ke ayahnya. Dan jadilah sifat Yukihira yang sekarang. Untuk Oka, orang tua Doi juga aneh. Ibunya itu masokis parah. Ini ada di anime ya. Dan ayahnya berperilaku layaknya anak kecil di depan Oka. Oh ya, sama Oka ini ternyata ada maid di rumahnya. Cuma belum di reveal. Jadi yang waras di kediaman mereka itu cuma si maidnya doang. Setelah itu, Kanade dapat misi baru. Dia dapat 10 tiket buat nge-skip RAB. Tapi nggak boleh dihabisin semuanya dan harus bertahan sampai akhir bulan. Kalau tiketnya sampai habis, Kanade bakal kena kutukan selamanya. Dan benar aja, tingkat RAB-nya Kanade jadi makin gila dan makin sering muncul. Tapi hebatnya, Kanade berhasil buat nyelesain kebanyakan RAB tanpa pakai tiket. Kanade cuma pakai 3 tiket doang buat skip 3 pilihan RAB ini. Kalian baca sendiri ya. Alasan kenapa Kanade nge-skip nomor 2 itu karena dia takut nanti kalau pilihannya itu punya efek samping kayak jadi abadi dan lain-lain. Jadinya sekarang dia punya sisa 7 tiket ya. Suatu hari karena saking banyaknya RAB, Kanade jatuh sakit. Coklat pun mutusin buat ngerawat Kanade meskipun Doi nggak pandai. Coklat juga ngajak Kanade buat pergi ke festival musim panas. Beberapa saat kemudian, Coklat pergi tidur. Terus Yukihira datang menjenguk Kanade. Yukihira bahkan ngurus laundry dan bikinin bubur, yang mana menurut Kanade itu enak parah. Yukihira terus nawarin Kanade buat ngelap badan belakangnya. Dan karena RAB muncul, Kanade pun terpaksa buat nerima. Kanade lalu bilang kalau Yukihira bakal jadi istri yang baik di masa depan. Yukihira yang lagi malu pun langsung ngajak Kanade buat pergi ke festival musim panas. Kanade mau, tapi dengan satu syarat, yaitu pergi bareng Coklat. Karena tadi mereka udah janjian ya. Yukihira yang down langsung bilang nggak jadi. Dan sebelum pulang, Yukihira ngelihat muka Kanade yang tidur dari dekat. Lanjut lagi, Kanade ketemu dengan Oka yang cerita kalau Doi sekarang ngerasa nikmat saat nyiksa orang lain. Ya jadi sadistik lah ya. Oka terus ngajak Kanade buat ke festival musim panas. Dan sama kayak Yukihira, akhirnya nggak jadi setelah tahu kalau Coklat udah ngajak duluan. Setelah itu, Kanade ketemu dengan Seira yang nyuruh Kanade buat nyari tahu kenangan semasa SMP-nya kalau dia mau tahu alasan kenapa dia nggak bisa jatuh cinta lagi. Di sini Seira nggak mau ngasih petunjuk. Lanjut ke fan service, di mana para heroin pergi ke spa bareng dan saling remas. Coklat kemudian jatuh dan berubah ke mode dirinya yang satu lagi. Terus nantang Yukihira dan Oka kalau Coklat bakal ngebuat Kanade jatuh cinta sama Doi pas festival musim panas nanti. Yukihira dan Oka pun lalu mutusin buat ikut datang juga ke festival. Sewaktu festival, mereka kencannya gantian, dimulai dari Oka, Yukihira, dan yang terakhir Coklat. Ketiganya nggak ada yang aneh dan cuma kencan biasa aja. Ketika festival hampir selesai dan mereka semua lagi jalan bareng, ternyata ada Seira yang ngamatin mereka berempat. Terus bilang, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan obat yang lebih kuat. Kanade tiba-tiba dapat banyak RAB yang muncul sekaligus dengan pilihan yang nggak ngotak, kayak perang dunia, kelaparan, alam semesta hancur, dan lain-lain. Kanade pun terpaksa buat makai banyak tiketnya. Jadinya sekarang sisa 1. Dan tiba-tiba muncul lagi satu RAB antara jatuh cinta ke Coklat, Yukihira, atau Oka. Kanade nggak mau punya hubungan palsu.
Terus dengan wajah yang hampir nangis, Kanade bilang, "Bahkan jika aku masih mengatakan atau melakukan hal aneh, apakah kalian masih mau bersamaku? Aku suka saat berada bersama kalian." Dengan muka yang malu, ketiga heroin pun langsung jawab, "Mochiron, tentu saja." Sesaat sebelum Kanade makai tiketnya, era B-nya tiba-tiba hilang, terus muncul era B baru. Kanade harus nunjukin pantat telanjangnya dengan 3 pilihan kalimat konyol bertuliskan di pantatnya. Volume 5 pun selesai. Masuk volume 6, diawali dengan para karakter yang pergi liburan tur musim panas selama 3 hari 2 malam. Karena isinya kebanyakan fanservice, jadinya kita lihat ilustrasinya aja ya. Lanjut, Kanade ngerasa kenal dengan si kakak pembawa tur, tapi nggak ingat. Kakak pembawa tur ini terus ngeyakinin Coklat, Yukihira, sama Oka buat nembak Kanade. Ketika lagi sendirian, kakak pembawa tur pergi buat ketemuan dengan Kanade. Terus bilang kalau Doi kesal karena Kanade nggak ingat tentang 3 tahun yang lalu. Pas Kanade kebingungan, kakak pembawa tur langsung bilang, "Akan kuberi petunjuk," dan langsung nyium Kanade. Pas dicium, ini kalimat yang ada di otaknya Kanade. Kalian lihat di gambar ya. Saat dicium, Kanade akhirnya ingat tentang kejadian 3 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke flashbacknya Kanade ya. Di sini akhirnya kita dikasih tahu siapa identitas Tuhan yang ngasih kutukan era B ke Kanade. Namanya Amagami Sora. Sora ini cewek yang dulu pernah ketemu dengan Kanade pas 3 tahun lalu saat SMP. Sora ternyata nggak bisa jatuh cinta. Jadinya Doi dulu itu sengaja ngerayu Kanade. Lalu pas Kanade pengen nembak Sora, Sora nggak percaya dan bilang kalau itu semua cuma tipu muslihat Kanade. Demi menghancurkan ide gagasan cintanya Kanade dan ngebuat Kanade nggak bisa jatuh cinta lagi sama seperti Sora, Doi akhirnya ngasih kutukan ke Kanade dengan cara nyium Kanade. Motif Sora adalah buat mengamati orang lain yang nggak bisa jatuh cinta seperti dirinya, bisa kembali jatuh cinta lagi. Sehingga Sora mungkin bisa dapat petunjuk gimana caranya Doi bisa mencintai dirinya sendiri. Kanade yang patah hati dengan kejadian ini pun bersumpah untuk nggak akan pernah jatuh cinta lagi. Kemudian menyegel kenangan ini jauh di dalam dirinya. Oh ya, ciuman pertama Kanade itu dengan Sora ya. Balik ke masa sekarang, Sora mutusin kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk ketemu lagi dengan Kanade. Setelah Kanade jadi penakut ketika dapat era B di mana dia harus milih antara jatuh cinta dengan Coklat, Yukihira, atau Oka di volume sebelumnya. Sora kemudian mendeklarasikan perang di depan ketiga heroin lainnya kalau Kanade adalah milik Doi. Karena Sora pengen ngebuat Kanade jatuh cinta lagi ke dirinya sebagai eksperimen. Sora kemudian ngasih era B ke Kanade, ngemaksa dia buat milih jatuh cinta antara ketiga heroin. Kanade ngelawan rasa sakit kepalanya dan bilang kalau dia nggak bakal milih siapapun. Karena sekarang dia udah ingat tentang Sora dan ingat betapa indahnya jatuh cinta sebelum dikutuk sama Sora. Kanade pun bersumpah untuk jatuh cinta dengan usahanya sendiri tanpa ada yang menghalangi. Sora yang dengar hal ini lalu ngilangin era B-nya dan bilang kalau Doi bakal ngebiarin situasinya berjalan karena akan sangat menarik untuk diamati. Ketiga heroin pun bilang kalau mereka bakal ngedukung apapun keputusan Kanade. Masuk ke volume 7, kebanyakan cuma perkenalan karakter baru aja. Di sini akhirnya kita diperkenalkan semua anggota dari Popular 5 dan Reject 5 untuk cewek. Kita mulai dari Popular 5 ya. Yang baru ada 2 orang. Dimulai dari nomor 4, yaitu Chichiru New Miruku. Namanya ini kalau diterjemahin, jadinya Cici sama dengan payudara dan New Miruku sama dengan New Milk. Doi adalah keturunan Amerika dan punya opai gede asli. Bukan silikon ya, kayak Ayame di sebelahnya. Terus untuk nomor 2, ada Sawaboshi Sunao yang bakal jadi fokus karakter di volume ini. Sunao ini digambarkan cantik, manis, baik, dan selalu senyum. Ya pokoknya perfect lah ya. Tapi ternyata ini semua cuma topeng. Sifat aslinya Doi itu suka mandang rendah, ngomongin hal buruk, dan ngancam orang lain dengan makai koneksi keluarganya. Sekarang kita ke Reject 5, dimulai dari nomor 4, yaitu Bakunouchi Karen. Doi adalah cewek tomboy dan anak kelas 3. Karen ini tertarik dengan percintaan setelah baca banyak manga romance. Tapi para cowok malah takut karena sifat tomboynya. Untuk nomor 2, ada Tokugawa Marisa. Doi punya obsesi buat nemuin kebenaran dalam semua hal di dunia. Lanjut lagi ke cerita volume 7,
Di sini Kanade mulai dapat RAB yang normal karena Sora bilang kalau sekarang Doi nggak bakal ngehalangin Kanade. Jadi pilihannya nggak gila-gilaan lagi ya. Oh ya, kalian harus tahu dulu. Jadi di No Kome ini ada 3 Tuhan. Yang pertama, Tuhan cewek yang hamil karena selingkuh. Yang kedua, Tuhan cowok yang ngegantiin Tuhan hamil dan yang nelpon Kanade di anime. Dan yang ketiga, Tuhan yang ngasih Kanade kutukan RAB, yaitu Sora. Di sini Tuhan cowok ketemu dengan Sora di dunia manusia. Terus nanya apa yang bakal Doi lakuin sekarang. Sora bilang kalau rencananya sekarang adalah mengamati Kanade yang sedang rusak untuk jatuh cinta. Ngehancurin cinta Kanade lagi, terus ngebuat Kanade jatuh cinta sama Sora. Setelah ngebuat Kanade sengsara dan Kanade jadi benci dengan Doi. Jadi intinya si Sora ini pengen ngebuat Kanade buat jatuh cinta sama orang yang paling dia benci, yaitu Sora sendiri. Tuhan cowok memprediksi kalau Kanade nantinya bakal ngajarin Sora arti dari cinta yang sesungguhnya. Di sini kita juga dikasih tahu kalau Sora itu ternyata Tuhan cinta atau bahasa Inggrisnya God of Love. Balik lagi ke Kanade setelah RAB-nya normal. Kanade mikir kalau sekarang dia mungkin punya peluang buat keluar dari Reject 5. Karena sekarang di sekolah mereka ini kebetulan lagi ada voting tahunan buat daftar anggota baru, Popular 5 dan Reject 5. Jadi ini tiap tahun berganti ya daftarnya. Sekarang cerita berfokus ke Sunao yang sifat aslinya mulai terbongkar sama Kanade. Pas Sunao datang ke kelas Kanade buat kampanye minta voting untuk hari H nanti, Doi sempat cekcokan dengan Kanade. Alhasil, sifat aslinya pun keluar. Terus ngancam semua murid di kelas buat voting Doi. Karena kesal, semua murid bersumpah buat ngeluarin Sunao dari Popular 5 dengan cara voting ke Coklat, Yukihira, dan Oka. Anak-anak kelas kemudian nyuruh Yukihira buat berperilaku lemah lembut demi menaikkan popularitas Doi. Untuk Oka, Doi disuruh berakting layaknya seorang Ojo sama atau Tuan Putri, yang kenyataannya ya emang benar putri ya dari perusahaan gede. Bahkan keluarga Doi punya maid pribadi. Di sisi lain, Kanade masih trauma dari pengalamannya dengan Sora. Kanade selalu mual tiap kali sadar kalau ada orang yang suka sama dia. Masuk ke hari voting. Jadi cara votingnya itu tiap siswa-siswi ngelakuin sebuah pertunjukan di atas panggung. Terus baru setelah itu di voting. Saat pertunjukan yang terakhir, seorang murid mantan korban Sunao ngebajak sistem pengeras suara sekolah. Terus mutar rekaman suara yang isinya bukti kalau Sunao dulu itu pernah ngancam dia. Dan simsalabim, Sunao pun akhirnya keluar dari Popular 5. Kanade di sini ngerasa kasihan melihat Sunao dan nyoba buat ngelindungin Doi. Dan berikut ini ada daftar anggota terbaru untuk Popular 5 dan Reject 5. Kalian pause aja ya. Yuragi ini ada muncul di anime ya, kalau kalian lupa. Dan untuk Kanade, dia dapat banyak voting jelek karena pertunjukannya yang gagal. Bahkan berada di bawah batas minimum. Ya di bawah 0 lah ya, negatif. Dan di akhir volume, Sunao dapat perkembangan karakter. Doi motong rambutnya jadi pendek dan mulai masuk haremnya Kanade. Doi sekarang jadi karakter tsundere yang suka ngomong baka-baka. Dan selesai. Ya, sampai volume 7 dulu ya untuk video part 1 spoiler ending No Kome. Untuk lanjutan video part 2-nya, kalau udah terbit bakal ditaruh di pojok kanan atas seperti biasa. Makasih buat yang udah mampir. Sampai jumpa lagi di video part 2.